Society, which published a report this week highlighting Hamas's Jackson Socket ya yang menerbitkan sebuah laporan mingguan ini yang menyoroti manipulasi Hamas ya terhadap manipulations of the death toll in the Gaza Strip since the start of this war. The report claims terhadap jumlah korban tewas di jalur Gaza sejak dimulainya perang. Nah, ini laporan perang mengklaim bahwa Hamas membesar-besarkan korban jiwa yang dikatakan rakyat sipil, anak-anak, wanita ya. Padahal sebagian yang dikatakan itu bohong. Video berikut. Jangan lupa like. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang dikasih dalam kondisi situasi apapun, sesibuk apapun, pelayanan kita tidak akan pernah lupa untuk memberitakan kabar-kabar apa yang sedang terjadi atas umat pilihan yaitu Israel, anak sulung Tuhan yaitu Israel ya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa ya Tuhan punya anak, istrinya siapa? Ini pertanyaan kadrun. Kalau manusia memang harus hubungan seks dulu ya, baru mereka kemungkinan bisa punya anak. Kenapa saya katakan kemungkinan? Karena banyak orang yang sudah nikah sampai matinya hubungan seks terus, padahal sel telurnya bagus, spermanya bagus, rahimnya bagus, tapi nggak punya anak. Kenapa nggak punya anak? Ya karena Tuhan yang buat anak, bukan manusia. Ya hubungan seks nggak bisa buat anak, yang buat anak itu Tuhan. Apa sulitnya bagi Tuhan? Israel anakku engkau, anak sulungku engkau, kan gampang kan? Ya saudara, ini ada berita terbaru ya, di mana juru bicara Israel ya ini mengungkapkan kebohongan Hamas atas data-data yang meninggal yang dikatakan anak-anak, wanita, banyakkan rakyat sipil, itu yang dikatakan oleh Hamas dalam keterangan-keterangan yang disampaikan ke media. Nah, ini sekarang dibantah oleh juru bicara Israel ya. Ya, saya ini hastel ya videonya ya. Society, which published a report this week highlighting Hamas's Jackson Socket ya yang menerbitkan sebuah laporan mingguan ini yang menyoroti manipulasi Hamas ya terhadap manipulations of the death toll in the Gaza Strip since the start of this war. The report claims terhadap jumlah korban tewas di jalur Gaza sejak dimulainya perang. Nah, ini laporan perang mengklaim bahwa Hamas membesar-besarkan korban jiwa yang dikatakan rakyat sipil, anak-anak, wanita ya. Padahal sebagian yang dikatakan itu bohong. Yang meninggal itu Hamas kebanyakan ya. that Hamas inflates the figures to amplify the impression of harm to innocent civilians and to cause angka untuk memperbesar kesan adanya kerugian bagi warga sipil yang tidak bersalah dan menyebabkan international pressure on Israel. International media outlets and even courts in The Hague take the Hamas kematian. Ini tekanan internasional terhadap Israel, media internasional, dan bahkan pengadilan di Hague atau pengadilan internasional ya, yang menganggap statistik Hamas sebagai korban ya, sebagai korban genosida gitu ya. Statistics at face value, despite the lack of independent confirmation or even attempts at nilai nominal meskipun tidak ada konfirmasi independen atau bahkan upaya dalam pemeriksaan ya, jadi tidak ada pemeriksaan secara independen dari pihak internasional, tetapi internasional apalagi hak atau namanya itu pengadilan internasional percaya saja gitu ya. Fact checking. According to the report, Hamas mixes fighters with civilians and even changes the identities. Laporan Hamas mencampur pejuang dengan warga sipil dan bahkan mengubah identitas
orang yang meninggal. Wah, inilah manipulasi Hamas ya. Jadi rakyat sipil dan Hamas digabungkan. Korbannya jadi rakyat sipil, padahal yang korban Hamas. Terus saudara di sini yang sipil-sipil identitasnya diganti. Ya. Maaf, yang Hamas ya, Hamas identitasnya diganti jadi rakyat sipil begitu. Sehingga kesannya jumlah rakyat sipil yang meninggal, padahal Hamas gitu ya. Of the dead. For example, men killed in battle are recorded as women or children, and the name Muhammad tewas, misalnya laki-laki yang terbunuh dalam pertempuran dan sebagai perempuan dan anak-anak namanya Muhammad. Jadi satu bukti yang dikasih bukti kepada kita semua oleh pihak juru bicara Israel, contoh yang namanya Muhammad ya, itu saudara itu dikatakan rakyat sipil, padahal itu saudaraku saya kasih bukan rakyat sipil ya, Muhammad Mur apa gitu ya, karena di sini terputus ya, HP saya nggak bisa memuat semua ya. Jadi saudaraku saya kasih dikatakan itu rakyat sipil, padahal dia adalah Hamas. appears in the list even for those who clearly do not match the report. Hamas also reported Dalam daftar bahkan bagi mereka yang jelas-jelas tidak cocok dengan laporan Hamas juga melaporkan natural deaths such as chronically ill patients who died from causes unrelated to clearly not natural. Hamas also reported natural deaths such ya, kematian alami seperti pasien yang sakit kronis yang meninggal karena penyebab yang tidak terkait dengan pertempuran. Jadi saudara, penyakit kronis, ada yang meninggal memang karena meninggal, udah ajalnya gitu, bukan karena ditembak Israel, bukan karena pertempuran, itu dimasukkan itu kepada kematian akibat pertempuran. Nah, inilah kebohongannya ya. the fighting of people who died before the war even began as casualties of the Israeli strikes. Orang-orang yang meninggal sebelum perang dimulai sebagai korban serangan Israel. Bahkan orang-orang yang meninggal sebelum perang pun itu dimasukkan bahwa itu korban karena serangan Israel ya. Begitu ya. Reports researchers also noted that Hamas uses the Gaza Health Ministry to spread. Iya. Para peneliti dalam laporan tersebut juga mencatat bahwa ya Hana menggunakan, mungkin Hana ini nama orang, Hana menggunakan Kementerian Kesehatan Gaza untuk menyebarkan data yang dilebih-lebihkan beberapa. The inflated data, some of which include civilians that were killed by Hamas gunfire instead or in other incidents. Ya, di antaranya termasuk warga sipil yang dibunuh oleh Hamas, ya, tembakan senjata atau api atau dalam insiden lain. Such as the explosion of improperly aimed charges. Nah, seperti ledakan charger yang diarahkan secara tidak tepat dalam satu kasus seorang anak laki-laki berusia 17 tahun bernama Muhammad. Nah, itu tadi ya. Jadi padahal itu kematiannya bukan karena Israel, karena mereka kena charger sendiri ya. Aku yang saya kasih itulah tadi ya, berita dari juru bicara Israel yang mengklarifikasi atau meluruskan berita yang selama ini dibelokkan oleh juru bicara Hamas yang mengatakan meninggal sekitar hampir 50.000 itu kebanyakan anak-anak dan wanita, kebanyakan rakyat sipil, dan menurut juru bicara Israel itu bohong. Yang meninggal itu kebanyakan Hamas dan anak-anak, wanita itu jumlahnya tidak seberapa, dan juga banyak Hamas yang meninggal identitasnya dirubah ya, jadi rakyat sipil. Misalnya ini Hamas namanya Tanto lah, lama ya, mohon maaf ya, yang namanya Tanto. Terus diganti, si Tanto ini kerjanya kerja bangunan misalnya begitu ya. Jadi
sebenarnya dia Hamas tapi identitasnya dirubah. Saudaraku saya kasih, nah ini terbongkar semua. Makanya iblis adalah bapak pendusta. Ya, makanya iblis bapak pendusta. Kalau orang berdusta bapaknya iblis. Oke, saudara, walaupun ya kita dalam situasi seperti ini membuktikan tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Jangan lupa amanat agung, yaitu beritakan Injil ya kepada semua makhluk. Jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus, seperti apa yang kami lakukan di gereja tanpa tembok ini. Daerah-daerah kolong ini Tuhan, kami minta cuaca cerah. Tadi hujan lebat, tapi bersyukur kami sudah doa, sekarang cuaca cerah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, kita bawa ya. Kita ada acara Natal hari ini, ada obor. Sanggup nggak anak ibu? Ya, kau di ujung langsung. Kita sudah punya Yesus. Haleluya, haleluya. Makanya saudara, alasan yang kedua tadi apa? Kenapa kita merayakan hari kelahiran Yesus? Karena Yesus hidup. Yang ketiga alasannya, kenapa harus dirayakan saudara? Kenapa harus dirayakan? Karena dia adalah juru selamat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, karena dia adalah juru selamat dunia. Ya, karena dia juru selamat dunia, makanya dirayakan. Kalau dia bukan juru selamat, dia tidak dirayakan. Haleluya, karena dia juru selamat dunia, dia permalukan. Kita akan permalukan. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami rayakan karena dia hidup. Kami rayakan karena dia juru selamat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, saudara, makanya kenapa saya tadi kencang-kencang sama orang yang tadi kuit-kuit saudara larang panggil-panggil ke sana. Saya biar dia marah. Yesus selamat, Yesus selamat. Kalau dia marah, taruh di borgol. Bagi ya, jangan jalan. Duduk, jangan pindah-pindah. Itu, kasihkan Bapak itu. Yang berdiri nggak dikasih ya. Gini dulu, lurus, lurus. Lurus begini biar aman saudara. Biar aman lurus begini ya. Iya, lurus. Enggak, barengan ya, nasi sama ini. Udah ini. Ini lurus, ini udah. Itu udah, ini. Yang sudah pun bilang sudah ya. Iya sudah. Nanti belum? Oh ya, oke. Ya. Ini yang belum. Ya. Oke ya. Jangan pergi dulu ya. 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 Berbaris ya, saya kasih ya. Berbaris ya. Berbaris ya. Ini ya. Berbaris. Airnya ada yang ngasih air sono. Ini sudah. Loh. Barengan aja kasihnya. Loh. Iya, takutnya nembang dua. Udah bagiin aja. Ya, ini Natal kemarin ya. Saudara, bagi saudara yang menabur di gereja tanpa tembok, Anda menabur di tempat yang tepat. Kenapa? Karena ini visual, bukan foto. Kalau foto begini, saya bisa bohong, saudara. Ya, saya katakan, wah ini pelayanan saya, padahal bukan. Ya, jadi ini visual, ada khotbahnya ya. Terima kasih buat saudara yang sudah mendukung pelayanan gereja tanpa tembok. Yang belum dukung juga saya doakan supaya di lain waktu bisa dukung. Karena Tuhan Yesus berkata lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20:35. Dan Tuhan Yesus juga berkata, saudaraku yang saya kasih, ya janda miskin ini memberi lebih banyak. Padahal hanya 2%. Kenapa? Karena dari apa yang ada sama dia, dia berikan semua.
Bukan nggak ada yang beli 10 dinar, 100 dinar, 1000 dinar, ada. Tapi dia memberi hanya 2 peser, mata uang terkecil, tapi Yesus bilang dia yang paling banyak. Saudara, terus apa yang ditabur kita tuai. Ya, kata Galatia 6 ayat 7. Jadi saudara, kalau ada orang ngomong mau panen pisang tapi tidak pernah tanam pisang, berarti dia mau curi pisang. Karena nggak pernah tanam kok panen. Ya, makanya 2 Korintus 9 ayat 6 di situ jelas. Di situ jelas dikatakan ya. Yang nabur dikit akan tuai dikit, yang tabur banyak akan tuai banyak. Di ayat 10 ada benih, ada roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Nah, jadi siapkan benih untuk ditabur, rotinya harus dimakan. Jangan benihnya juga dimakan. Ya, saudara, berilah maka kamu akan diberi dengan melimpah ruah, kata Lukas 6 ayat 38. Jadi terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mendukung Gereja Tambah Tembok selama 6 tahun 3 bulan, yang kurang lebih 1000 orang lebih maksud saya, yang sudah percaya Yesus, yang tadinya mereka Bani Kedar Rebayon. Ya, biar pelayanan tetap terus berjalan walaupun seringkali ini diganggu-ganggu kadrun. Ini mirip Israel juga. Israel diganggu Hamas, Houthi, diganggu Hizbullah, diganggu Iran, diserang oleh jihad-jihad yang lainnya. Nah, ini juga begitu. Seringkali diganggu kadrun, asal sudah aman sebentar diganggu kadrun. Kemarin aja pas ibadah kadrun ganggu, sampai 20 orang yang keluar dari ibadah Natal karena ketakutan. Tapi yang lainnya mereka tetap di dalam. Ya, aku berdoa buat semua saudara, Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda mereka yang sudah mendukung pelayanan, yang belum mendukung juga berkati, di lain waktu mereka pasti akan mendukung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.